Ibu Mega tidak pernah mengganggu Demokrat, mengganggu saya dan keluarga. Saya juga begitu, tidak mengganggu PDI Perjuangan. Waktu menjadi presiden sampai sekarang, saya menghormati. Nah itu modal yang penting menurut saya. Sudah cair, kita sudah saling berkomunikasi. Mbak Puan berkomunikasi dengan Mas AHY, bahkan pertemuan yang diadakan di Gelora Bung Karno itu mendapat respon sangat positif dari masyarakat Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Pasca move on dari Anies Baswedan, Demokrat menjajaki kerjasama politik dengan PDI Perjuangan. Pertemuan SBY Megawati pun dirancang demi Demokrat mulus bergabung. Tapi tunggu dulu, PDI Perjuangan meminta syarat sebelum bertemu, Demokrat mendeklarasikan dukungan ke Ganjar Pranowo. Otak-atik nama cawapres Ganjar Pranowo pun semakin mengerucut. Nama Mahfud MD menguat seiring pertemuan dengan Ganjar yang diunggah di media sosial. Sementara itu Ridwan Kamil juga mencuat di bursa cawapres setelah pertemuannya dengan Megawati Soekarno Putri. Apakah kejelasan koalisi dan nama cawapres akan lekas terjadi atau malah diputuskan pada akhir pendaftaran nanti? Otak-atik koalisi Ganjar setelah Demokrat move on. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Ada Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi. Selamat malam Mas Awi. Malam, Hanana. Ada politikus senior PDI Perjuangan Opung Panda Nababan. Selamat malam Opung Panda. Merdeka. Oke. Ada juga Ketua DPP Partai Demokrat Herman Heron. Selamat malam Bang Herman. Selamat malam Mbak Nana. Founder Sirus Network Mas Hasan Nasbi. Selamat malam Mas Hasan. Malam Nana. Dan seperti biasanya sebagai bentuk dari partisipasi publik terutama pemilih muda yang jumlahnya 52% nanti pada pemilu 2024 kita selalu mengundang teman-teman pemilih muda dan juga mahasiswa yang bergabung melalui sambungan virtual. Malam ini ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surakarta 11 Maret. Saat malam teman-teman dari UNS. Kok gelap sekali ya ini ya, apa lampunya nggak dinyala ini, oke? Saat malam teman-teman, nanti teman-teman boleh bertanya, mengkritik dan juga menyatakan pendapat. Dan saya akan langsung saja mungkin yang pertama, tapi sebelumnya saya ingin putarkan dulu ya pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY yang berikut ini. Kita juga tidak ingin seolah semuanya bisa asal tidak boleh kalah. Cara tidak boleh menikam tujuan. Cara juga harus dijiwai oleh tujuan. Begitu pula sebaliknya. Ini adalah pandangan pemimpin besar Mahatma Gandhi yang juga menjadi rujukan utama dari pikiran-pikiran Presiden Soekarno. Saya langsung ya ke Bang Herman. Bang Herman, Pak SBY sebelumnya dalam wawancara khusus bersama dengan CNN Indonesia mengatakan bahwa Ibu Megawati tidak pernah jahat kepada kami, kepada Pak SBY dan juga kepada Partai Demokrat. Kemudian setelah ditinggal oleh Anies Baswedan, Mas AHY untuk pertama kalinya pidato dan itu menyinggung soal Bung Karno. Dan ini adalah pertama kalinya selama Mas AHY berpidato itu menyinggung Bung Karno. Pertanyaan saya, apakah ini memang sinyal dari Demokrat yang ingin merapat ke koalisinya PDI Perjuangan? Ya pertama tentu kalau berbicara Bung Karno adalah tokoh nasional, tokoh bangsa. Adalah tokoh kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pidato dan ucapannya adalah penyemangat untuk kita semua. Memberikan spirit dulu untuk kemerdekaan, untuk membangun bangsa. Tentu ucapan dan perkataan yang telah disampaikan tempo dulu itu dikutip oleh siapapun. Termasuk oleh Mas Agus Harimurti Yudhoyono yang tentu ini menjadi penyemangat dan bisa menggambarkan siapapun bahwa untuk mencapai tujuan ini adalah persoalan cara gitu. Nah oleh karenanya menurut saya ya ini bisa dikutip oleh siapapun. Yang kedua apa yang disampaikan oleh Pak SBY tentu ini disampaikan sebelum terjadinya Nasdem dan Mas Anies meninggalkan Demokrat gitu ya. Kan ini jauh sebelumnya. Dan kemudian terungkap bahwa ini juga persoalan historis. Memang kesejarahannya pada waktu Bu Mega sebagai presiden dan tidak pernah jahat memang kepada Pak SBY. Tidak pernah jahat kepada Partai Demokrat. Ya ini diungkapkan dong bahwa
sisi moral dan etika ini penting bagi para pemimpin bangsa. Oke. Sehingga juga ini bisa melandasi terhadap tujuan-tujuan berbangsa dan bernegara. Seorang pemimpin atau pimpinan harus menjaga persoalan moral dan etika. Ini sebetulnya ada makna yang begitu kuat dari Pak SBY, sehingga ya marilah ini adalah historis yang baik diungkap untuk bisa juga menjiwai seluruh para pemimpin bangsa ini. Baik. Jadi pernyataan dari ayah dan anak ini antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Pak SBY dan juga Mas Ahaye ini bukan kode ingin merapat ataupun memperbaiki hubungan dengan PDI Perjuangan. Kalau ingin memperbaiki hubungan kan sudah dilakukan juga jauh hari sebelumnya. Jadi ini bukan kode, biasa saja. Ya itu kan multitafsir gitu ya. Tafsirannya Demokrat seperti apa? Tafsiran Demokrat ya memang sejak awal kami ingin memperbaiki hubungan itu. Berarti itu bagian dari memperbaiki hubungan dengan mengirim kode-kode itu. Dan saya kira ini sudah berjalan dengan baik ya, pertemuan sebelumnya 2 tahun yang lalu antara Mas Ahaye dengan Mbak Puan juga memberikan sebuah spirit bersama untuk bisa melakukan rekonsiliasi. Kemudian pertemuan di Senayan, ya pertemuan itulah juga kemudian memberikan efek positif di publik. Dan kemudian pernyataan-pernyataan yang saya juga pernah dengan Bang Panda, bahwa kalau memang sudah ada komitmen di antara para pemimpin bangsa ini, para tokoh bangsa ini untuk bersatu, mari kita sebagai bagian dari lingkarannya juga untuk mempersatukan. Bukan kemudian memanasi-manasi kembali yang pada akhirnya keinginan untuk bisa melakukan rekonsiliasi nggak pernah tercapai. Berarti memberikan pernyataan seperti itu yang dilakukan oleh Pak SBY dan juga Mas Ahaye bagian dari ingin memperbaiki hubungan dengan Bu Mega dan PDI Perjuangan, begitu ya? Betul dong. Karena dan merapat untuk mendukung Mas Ganjar. Ini kan sudah menjadi rahasia umum gitu ya. Kalau persoalan koalisi, kami juga menjalin hubungan dengan Pak Prabowo. Komunikasi itu kan terus dijalin dengan siapapun. Bahkan kalaupun P3 menginginkan membangun poros baru, komunikasi ya kita juga terbuka untuk komunikasi. Nah semuanya akan ditentukan oleh Mas siapa? Hasan ketawa ini. Akan ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. Jadi kemungkinan-kemungkinan tentu harus kita jajaki. Apalagi Demokrat yang saat ini tentu kita juga bukan hanya untuk memilih, tetapi juga kita menunggu koalisi mana yang tentu membuka pintu, membuka ruang, supaya Demokrat juga dapat bergabung. Nggak bisa kita menentukan saya dengan ini, nggak bisa juga. Kalau misalkan mau Pak Ganjarnya nggak mau gimana? Kita kan melihat dulu kemungkinan-kemungkinan, mana yang membuka ruang, mana yang membuka dialog, mana yang tentu sangat welcome untuk kita bisa berkoalisi, mencair. Ya ini dijajaki semuanya. Nah, kalau terlalu lama menunggu nggak takut ditinggal seperti 2019 waktu itu ditinggal juga. Saya kira ada timeline-nya ya, dan jadi ada Demokrat nggak mau ketinggalan lagi ada untuk kedua kalinya. Dan ada timing yang tentu nanti pada saatnya Ketua Majelis Tinggi akan memimpin rapat Majelis Tinggi untuk menetapkan siapa sebetulnya koalisi yang tepat untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan. Bang Herman, kami dengar sudah ada komunikasi intensif antara PDI Perjuangan dengan Demokrat. Yang ingin saya tanya, apa sebetulnya yang ditawarkan PDIP ke Demokrat? Komposisi menteri, portofolio menteri, termasuk posisi yang ditawarkan? Belum sampai ke sana lah. Kita kalau mau bertanya portofolio yang sudah lama, tanya aja Mas Awi dulu di situ. Kan sudah lama di sana. Nah sehingga kita juga tidak ingin kemudian terlalu jauh maju ke depan, dan sudah disampaikan oleh Ketua Umum bahwa bagi Partai Demokrat sangat rasional. Kami berbeda posisinya, seperti halnya ketika menggagas koalisi perubahan. Kami dari setahun yang lalu sudah menggagas, merintis, bahkan bersama-sama untuk bisa melampaui presidensial threshold. Kemudian pada akhirnya seperti ini, ya tentu kita juga sangat rasional. Kalau misalkan memang koalisi menawarkan untuk calon wakil presiden, ya Mas Agus Harimurti sangat siap gitu ya. Tapi kalaupun bahwa enggak, ya sangat rasional untuk menerima konsekuensi itu. Saya mau tanya ke PDI Perjuangan sebentar, Opung, tapi saya ingin putarkan dulu pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto berikut ini. Kerjasama politik dengan Demokrat melalui beberapa tahap. Ya, tahap komunikasi politik sudah dilakukan, bahkan sudah cair, kita sudah saling berkomunikasi. Mbak Puan berkomunikasi dengan Mas Ahaye, bahkan pertemuan yang diadakan di Gelora Bung Karno itu mendapat respon sangat positif
dari masyarakat Indonesia. Kami dalam level kesekjenan juga komunikasi. Kemudian yang ketiga, komunikasi di fraksi DPR RI. Opung, Pak SBY mengatakan Bu Mega nggak pernah jahat dengan Demokrat dan juga dengan beliau. Kemudian tadi Sekjen PDIP Mas Hasto juga bilang bahwa komunikasinya sudah cair antara Demokrat dengan PDI Perjuangan. Opung sebagai saksi sejarah nih saya ingin tanya, apakah kemudian Opung melihat kebekuan hubungan selama 20 tahun ini antara Pak SBY dengan Bu Mega, antara PDI Perjuangan dan dengan Demokrat benar-benar sudah cair atau memang masih ada ganjalan? Jadi begini ya, saya menjadi tertarik melihat referensi apa yang terjadi 18 tahun yang lalu antara SBY dengan Ibu Mega. Setelah apa yang terjadi antara Surya Paloh dengan SBY. Kalaulah diselesaikan waktu itu sakit hatinya Surya Paloh. 2004 ya? Ya, yang dilakukan oleh SBY. Yang mana SBY meminta Jaksa Agung supaya memeriksa Surya Paloh, kasus BLBI. Dan itu tidak diselesaikan mereka berdua empat mata hati ke hati. Maka apa yang terjadi dengan peristiwanya Muhaimin itu menjadi kerawanan hubungan mereka. Jadi kita tidak ada bikin persyaratan. Idealnya, layaknya, pantasnya SBY mendekati Mega, selesaikan dong. Ada 5 kebohongan yang tidak pernah dijawab dia. Waktu itu Ibu Mega mengutus saya mendatangi SBY di istana. Saya sampaikan 5 pertanyaan Ibu Mega. 1 pun dia tidak jawab. Nah waktu saya kembali ke Mega, hasil pertemuan saya dengan Mega mengatakan, itulah Panda kalau pembohong. Nah, dan itu Mega sakit sekali dengan kebohongan itu. Apalagi seorang ibu, seorang wanita gitu ya, dibohongi telak-telak. Nah itu nggak bisa dianggap liwat gitu loh. Nggak bisa dianggap bim salabim, tidak pernah kami dijahati, kami pun tak pernah menjahati. Bukan begitu. Bereskan itu. Oke, tapi 20 tahun ini berarti sakit hatinya masih ada? Loh, bukan soal sakit hati, ada hal-hal yang berutang. Gitu loh, secara moral dan secara manusiawi wajar diberesin dulu itu, gitu loh. Gini ya, saya kasih contoh, ini sejarah. Waktu Syahrir, Agus Salim di Prapat ditahan sama Soekarno, waktu itu Soekarno mandi. Syahrir baca buku. Dia teriak, Hoyomon, tutup mulutmu, katanya sama Soekarno. Soekarno marah, tersinggung. Ketidaksesuaian pribadi sakit hati berdua ini terbawa sampai berpuluh tahun. Dijustifikasi dengan PSI-nya, ini dijustifikasi dengan ininya. Hubungan mereka berdua ini rapuh, banyak contoh gitu loh. Nah ini yang kita harapkan dengan ini sekarang. Dan kembali dikatakan tadi, supaya jangan disalah tafsiran, tidak ada persyaratan dari Sekjen yang mengatakan kepada Demokrat, dukung dulu dukung dulu Ganjar atau ini. Common sense logikanya kalau memang betul ini pengalaman pahit loh yang terjadi dengan Caimin. Mereka sebenarnya kalau menyadari peristiwa itu dan mereka terlempar daripada sebenarnya nggak usah pakai basa-basi, kami dukung Ganjar. Kami tidak akan membahas soal Wapres. Udah dahsyat gitu loh. Jadi memperbaikinya bagaimana nih kebekuan politik selama 20 tahun ini? Tergantung penampilan, keyakinan daripada para pemimpin-pemimpinnya, karakter daripada tokoh-tokohnya, punya guts nggak, punya moral courage nggak, gitu loh. Di situ kuncinya. Daripada bersair-sair kita gitu loh. Jadi gimana tuh maksudnya? Iya bersair-sair, analisa, ya tergantung. Nanti kelihatan ini kita bikin koalisi lagi, ini mungkin 4. Ini apa? Ini hari sudah ada. Jadi ditunggu keberanian dari Demokrat gitu. Tokoh-tokohnya, pimpinannya lah, petinggi-petingginya lah. Tapi meskipun akhirnya nanti ujungnya Demokrat akan mendeklarasikan, apakah kebekuan politik, kebekuan hubungan antara Pak SBY dengan Bu Mega akan bisa cair, betul-betul cair? Jujur, kita pun senang kalau bergabung dengan kita, Demokrat. Iya dong, teman-teman kita banyak di Demokrat kok. Bagus sekali bergabung sama kita. Tapi pengalaman pahit mereka 1 tahun lebih, ya tuh begitu indahnya dilihat rakyat kesana kemari, mau apa ini, waduh ternyata rakyat ketipu. Rapuh kali rupanya orang ini. Nah kita nggak mau begitu, ya kan? Itu akan jadi pertimbangannya Bu Mega nggak? Apanya? Ya pastilah.
Ini P3 kebetulan udah punya pengalaman sama P3. Ya, Cocok. Hamzahas. Ya. Oke. Tapi selama ini kan narasinya berbeda ya Opung ya antara Demokrat dengan PDI Perjuangan selama 10 tahun ini. Sulit nggak menyatukan kedua partai ini yang selama ini selalu berseberangan? Enggak juga lah. Enggak ada yang antagonis gitu loh. Oke. Ini kan soal kepentingan aja. Iya dong. Jangan pikir ini sudah begitu ideal, begitu hebat, begitu apa. Ini enggak lah. Gampang lah bergabung ke sana. Oke, jadi sebenarnya bisa aja ya. Dan yang udah meneliti itu, Pak Hasan udah meneliti itu. Oke, Pak Hasan meneliti apa nih? Ya itu tadi yang kamu tanya itu. Oke, nanti saya akan tanya ke Mas Hasan, tapi saya mau ke Bang Herman dulu. Bang Herman, jadi dibutuhkan guts, keberanian, gak usah kesana, kemari, langsung aja kalau menurut Opung Panda. Kalau emang mau memperbaiki hubungan ya dukung aja. Ya itu kan sangat tergantung, tadi saya katakan, sangat tergantung kepada bagaimana open access-nya. Oke. Ya, jangan sampai kemudian... Maksudnya open access-nya apa? Ya kan yang berbicara antara sekjen, antara dengan para level-level tertentu dengan Opung kan berbeda gitu. Kalau Opung kan berbeda, selalu bicaranya narik terus ke belakang. Justru semestinya kalau memang kita ingin... Tar dulu. Nggak ada narik ke belakang. Narik ke belakang, salah. mundur kalau gitu. Salah. Nah, berarti nggak ditangkap maksudnya gitu loh. Ya, kalau saya sih berpikir ya, masalah kalau kemudian ada interpretasi dari siapapun ya, termasuk Opung yang politisi senior ya, itu interpretasi. Nah, kita juga punya asumsi, punya interpretasi lain gitu. Oleh karenanya ya, kalau kemudian selalu berbicara ke belakang, flashback gitu ya, ya tidak akan ketemu ke depan gitu. Nah, oleh karenanya saya paham apa yang dikatakan bahwa memang dalam mencairkan suasana ya harus kemudian ya ada inisiatif lah begitu untuk kita maju. Kami yakin itu yang dimaksud gitu. Tetapi kan sejauh mana open access ini yang kemudian bisa dijadikan sebagai pijakan bagaimana untuk bisa sampai kepada pertemuan yang memang diharapkan. Oke, jadi maksudnya open access-nya itu ketemu dulu Pak SBY dengan Bu Mega. Kan, ya kalau kita baca di beberapa media kan dukung dulu Ganjar. Oke, saya puterin deh nih. Saya perlihatkan nih pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Jadi Opung Panda bisa lihat juga Mas Hasto sudah memberikan syarat itu. Kita baca bersama ya. Pernyataan resmi dari Sekjen PDI Perjuangan di sebelah sini nih. Silakan Opung sebelah kanan. Ini yang terjadi terhadap P3, Perindo dan Hanura. Jadi kami minta berikan dukungan terlebih dahulu baru pertemuan secara formal. Sehingga kerjasama ini akan kokoh karena didasari oleh kepentingan masa depan bangsa dan negara. Ini dalam konteks pertanyaannya Demokrat minta pertemuan Pak SBY dengan Bu Mega. Dijawab oleh Mas Hasto bahwa berikan dulu dukungan baru pertemuan akan terjadi secara formal. Nah ini bagaimana Demokrat memaknai? Ini kan Sekjen nggak sembarang ngomong. Dia punya referensi apa yang terjadi di koalisi perubahan. Yang begitu kokoh, begitu hebat, kok kesambet sama Caimin kok bisa rapuh. Gitu loh. Dia sebagai Sekjen partai kami ya dia ingatkan dong, warning. Jadi gitu ini warning buat siapapun yang mau bergabung. Dan kemudian saya tidak setuju omongannya tadi ngelihat ke belakang. Orang yang bijak dan sekarang belajar dari peristiwa itu. Bukan mau lihat ke belakang, enggak. Ada peristiwa pahit yang perlu diperbaiki. Itu aja. Jadi ini merupakan warning dari PDI Perjuangan. Kalau ada partai yang mau bergabung supaya tidak terjadi lagi. Wajar dong PDI Perjuangan sekarang punya perasaan nanti bergabung kemudian tiba-tiba nasibnya sama dengan koalisi perubahan. Ya, kita nggak mau dong. Saya katakan paham gitu ya. Kita nggak mau dong terjadi yang warning dari PDI Perjuangan. Ya, saya kira memang sepakat bahwa untuk membangun kebersamaan itu kan pertama ya harus mencair. Nggak bisa seperti minyak dan air gitu ya. Dan juga tidak bisa seperti telur dan ayam. Ini juga harus dipahami. Maka itu saya katakan bahwa kalau Bang Panda juga punya interpretasi, ya kami juga punya interpretasi lain. Nah oleh karenanya untuk menyamakan ini ya ruangannya di mana gitu. Duduknya di mana ini. Titik temunya di mana, kan begitu dulu gitu. Dan berbicara persoalan koalisi ya bagi Demokrat tentu ada pilihan. Apakah koalisinya dengan Pak Ganjar ataukah dengan Pak Prabowo, kan begitu. Nah kalau kemudian memang ini sekaligus memperbaiki dan melakukan rekonsiliasi atas persoalan lama gitu.
ya ayo open access-nya di mana gitu. Oke, jadi Demokrat nggak mau Tadi ya? dikatakan tidak ada syarat, ya itu syaratnya. Iya makanya Gitu. Demokrat bagaimana merespon syarat tadi, deklarasi Mas Ganjar dulu baru bisa ada pertemuan formal antara Pak SBY dengan Bu Mega. Demokrat terima nggak Ya dengan kita syarat akan itu? dudukan dulu, karena gini, sekali lagi ada mekanisme dan pengambilan keputusan, ada mekanisme dan tata cara pengambilan keputusan. Nah ini kan sudah melempar syarat. Ya nanti di Demokrat dibicarakan seperti apa. Kemudian bagaimana dengan koalisinya Pak Prabowo misalkan, ya pertimbangkan. Kan masing-masing partai kan punya kedaulatan masing-masing gitu ya. Nah oleh karenanya kan juga Tapi Demokrat keberatan nggak dengan syaratnya PDI Perjuangan tadi sebagai warning? kita tidak berbicara masalah keberatan atau tidak keberatan. Kan tidak ada yang dipikul juga di situ. Gitu ya. Cuman persoalannya adalah kalau memang kita ada sesuatu yang ingin dituju ke depan, mari kita yang di belakangnya kita kesampingkan dulu. Kita tuju dulu ke depan gitu. Dan nggak bisa ngomong, oh ini ada kebohongan. Saya kira tidak bisa bicara itu karena memiliki zonanya masing-masing, memiliki pandangan dan pendapatnya masing-masing. Loh, boleh jadi Pak SBY pada waktu itu tidak menjawab Pak Panda, oh ini mungkin ruangannya tidak tepat di sini, mungkin itu. Kan bisa saja interpretasi namanya Ya, juga. itu nggak betul itu alasanmu. Dia berjanji akan menjawab, sampai detik ini nggak dia jawab. Dia berjanji loh. Nanti saya akan jelasi Ibu Mega. Sampai detik ini enggak. Masih ditunggu penjelasannya Ya enggak oleh Bu juga Mega? lah. Oke, udah lewat juga kan Bang? Udah 20 tahun yang lalu. Tapi saya mau tanya Bang, syarat yang tadi diajukan... Mungkinkah? Nah. Dia pun ragu. Oke. Itu tadi syarat yang diajukan oleh Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto, apakah sebagai bentuk tes loyalitas dari Bu Mega kepada Pak SBY dan kepada Demokrat? Tidak ada tes loyalitas. Ini bagaimanapun apa yang terjadi di koalisi perubahan, apa yang terjadi, bayangkan di koalisi Indonesia Maju tiba-tiba lari satu dari situ. Oke, jadi itu ini kan lebih ke warning ya. punya implikasi itu semua. Oke. Itu kan satu hal yang baru, bagaimana rakyat ini tertipu gitu loh. Jadi PDI Perjuangan tidak mau ikut Tidak tertipu? mau gitu loh. Oke, ini kan korban penipuan kalau menurut Demokrat. Ya itu, ya mereka lah itu. Oke, jadi maksudnya PDI Perjuangan nggak mau ikut tertipu gitu ya? Gitu ya Opung ya? Bener ya Opung? Iya dong. Nggak mau ikut tertipu, makanya memberikan syarat itu, memberikan warning itu. Nggak ada pakai warning. Penafsiran itu. Oke, saya mau ke P3 dulu. penafsiran maksudnya. Saya mau ke P3. Mas Awi, bagaimana kemudian P3 sebagai anggota koalisinya Mas Ganjar merespon itu tadi kode-kodenya Demokrat, terus kemudian syarat yang diajukan oleh PDI Perjuangan terhadap pertemuan Pak SBY dengan Bu Mega? Ya, sepenuhnya itu menjadi hak Demokrat ya, mau bergabung dengan kerjasama politiknya PDI, ataupun mau bergabung dengan Pak Prabowo, ataupun balik lagi ke Pak Anies, itu silakan, itu haknya Partai Demokrat. Nah, adapun yang disampaikan oleh Mas Hasto memang alamiah di kerjasama politik ini, kita memang mendeklarasikan baru ada pertemuan secara formal. Oke, jadi P3 deklarasi dulu Mas Ganjar, P3. Hanura, sama begitu. Perindo juga. Perindo. Jadi semua partai yang masuk ke dalam koalisinya Mas Ganjar harus deklarasi dulu. Itu dilakukan setelah PDI mendeklarasikan terlebih dahulu Pak Ganjar, Betul. bukan mendahului PDI. Ya. Tetapi sebelum formal itu, apa yang disampaikan oleh Kang Hero itu open access-nya di mana? Nah, open access itu pertemuan informal yang tidak terlihat oleh publik. Kan tidak bisa juga tiba-tiba P3 mendeklarasikan Pak Ganjar tanpa didahului komunikasi informal terlebih dahulu, itu sesuatu yang tidak mungkin. Betul. Nah, komunikasi informal itu kita lakukan, baru kemudian ada kecocokan, oke, kita deklarasi, baru kemudian seminggu kemudian kita diterima secara formal oleh PDI Perjuangan. Oke. Dilanjutkan PDI berkunjung ke P3 juga secara formal. Nah, mekanisme itulah yang dimaksudkan oleh Mas Hasto Kristianto dalam konteks statementnya tadi di media. Oke. Kalau kami melihat tidak ada yang lain gitu. Oke, berarti memang semua prosesnya sama ya, baik ke P3, Perindo, dan juga Hanura. Jadi nggak bisa nuntut pertemuan formal dulu dilakukan antara Pak SBY dengan Bu Mega, baru mendeklarasikan dukungan. Kalau yang melihat pola terhadap yang 3 partai, itu sama. Tetapi sebelum itu ada pertemuan-pertemuan informal yang dilakukan untuk menyamakan persepsi, timingnya kapan. Oke. Kan Tapi tidak itu bisa. kan bukan dilakukan oleh tingkat ketua umum ya? Ya tidak dong, kan Dilakukan level sekjen ke bawah ya? level di bawah ketua umum dong. Oke. Ibarat kita mau hajatan, besanan itu kan tidak mungkin besanya datang duluan. Ya. Pasti ada perantara dulu bahwa kami meminang dan seterusnya lah. Kira-kira seperti itu. Baik,
Bang Herman, jadi kalau di koalisinya Mas Ganjar memang prosesnya seperti itu. Tamu mau masuk itu harus deklarasi dulu, tapi sebelumnya ada panitia ataupun ada level sekjen ke bawah yang komunikasi secara informal. Jadi nggak bisa langsung level ketua umum ketemu dengan ketua umum tuh nggak bisa. Ini gimana Demokrat? Ya sekarang kan koalisinya Pak Ganjar kan tuan rumahnya banyak. Ada P3, ada Tapi tuan rumah utamanya kan PDI Perjuangan Ya, yang punya betul. kader namanya Ganjar Pranowo. Leadernya adalah PDI Perjuangan. Cuman kan sekarang mejanya di mana nih gitu loh. Oke. Kemudian sekarang ada syarat baru bahwa mendeklarasikan dulu. Ya ini kan harus dibicarakan dulu sejauh mana ini pendeklarasian ini gitu. Oke. Terus kemudian juga tadi saya katakan yang paling penting adalah bagaimana untuk membuat solid itu. Bagaimana juga senyawanya harus bisa sama gitu. Oke. Nah kalau senyawanya tidak sama ya bagaimana bisa mencair. Ya. Oleh karenanya sebetulnya kalau mau ditarik, tadi saya katakan jangan seperti telur dan ayam. Ya kalau memang konsepsinya adalah kita ingin memulai dari rekonsiliasi ya pertemuan Pak SBY dan Bu Mega ini teramat penting gitu. Oke. Gitu. Kalau untuk sampai kepada tujuan yang lebih mencair. Oke, gitu. jadi konsepnya rekonsiliasi pertemuan antara Pak SBY dengan juga Bu Mega itu sebetulnya yang diharapkan oleh Demokrat, Bang Opung Panda. Saya pikir kita dengar dulu lah Pak Hasan. Iya. Lebih netral dia. Enggak, makanya aku mau nanya dulu tadi tanggapannya dari Pak Herman. Mengenai? Ya itu tadi, kalau misalnya rekonsiliasi nasional bisa terjadi antara Pak SBY dan juga Bu Mega. Iya. Ya itu doa kita. Oke. Iya. Jadi itu yang diharapkan oleh Demokrat di awal, Iya. rekonsiliasi Ya, nasional dulu. kita juga mengharapkan itu. Oke, jadi nggak masalah PDI Perjuangan, tapi kan Sekjen tadi bilang. Ini kan ketulusan aja. Ketulusan itu tercermin kami mendukung Ganjar. Oke. Dan jangan curiga, kami tidak berkeinginan jadi wapres. Wah gitu. Baru bisa terjadi rekonsiliasi Bukan nasional. baru bisa. Oke. Itu menjawab apa yang terjadi peristiwa sebelumnya. Oke. Gitu loh. Rekonsiliasi nasionalnya Itu contoh. setelah itu? Iya. Oke, jadi rekonsiliasi nasional setelah ada dukungan, kalau tetap Opung Panda balik ke situ lagi. Saya mau ke Mas Hasan. Mas Hasan, tampaknya masih ada yang belum sinkron ya. Susah ya? Iya, susah nih kayaknya. Karena yang di sana PDI Perjuangan mengajukan syarat, yang di sini bersikuku soal open access gitu. Harus ada Iya. pertemuan dulu. Gimana nih Mas Hasan? Ya tentu kan, ya mekanisme bisa saja beda-beda. Mekanisme yang ada di koalisinya PDI Perjuangan bisa saja berbeda dengan mekanisme yang ada di Gerindra dan teman-teman. Ya. Nah tentu Demokrat setidaknya kan sekarang punya dua pilihan. Tuh. Setidaknya, bisa tiga tapi kita taruh dua lah pilihannya. Pilihan bergabung dengan PDIP atau bergabung dengan Gerindra misalnya. Tentu juga sambil membanding-bandingkan prosesnya. Proses dengan PDIP begini aturan mainnya dari PDIP. Ya. Dari Gerindra begini aturan mainnya. Tentu mereka akan mencoba mencari prosedur yang lebih sesuai dengan Oke. yang sesuai dengan hati nurani mereka lah, yang lebih suka mereka. Walaupun tadi Opung mungkin misalnya nggak menyebut itu syarat, tapi kita anggap kan ada step-step Warning, yang harus dilalui Ya. oleh Sekjen PDIP. Ini stepnya. Dari Opung ada pula stepnya. Ditambah dari Sekjen sama Opung itu agak berat stepnya nampaknya kan kayak gitu. Iya, iya. Agak berat, Pung, katanya. Agak berat stepnya. Mungkin ya kayaknya di kasat mata kan agak berat step untuk dilewati. Nah kemudian kita baru mau bicara step nih. Mana yang lebih nyaman stepnya kan? Ya. Bisa langsung ketemu Pak SBY dengan Prabowo kah? Ya. Atau bisa langsung ketemu Pak SBY dengan Bu Mega. Ibu Mega kah? Ya. Mana yang lebih mudah step-stepnya kayak gitu. Kalau Pak SBY kan udah ketemu Pak Prabowo di Pacitan. Iya misalnya kan seperti Ya. itu. Nah belum lagi bicara hal-hal yang lebih konkret misalnya power sharing. Ya kan? Bicara step aja udah susah, bagaimana bicara Power power sharing. sharing. Nah kalau di sini kan masih mikirin stepnya nih. Masih agak berdebat soal stepnya, kita belum tentu setuju nih, belum bicara power sharing. Sementara di sini mungkin, saya nggak tahu, tapi Sudah mungkin lebih stepnya maju. mungkin tidak serumit itu stepnya. Mereka mungkin bisa bicara power sharing yang juga jauh lebih mudah. Misalnya gini, koalisi Gerindra kan baru kehilangan PKB. Apa power sharing yang buat PKB bisa langsung dioper ke Demokrat? Oke. Jadi bisa jauh lebih konkret cara bicaranya gitu. Bicara power sharingnya bisa. Jadi menurut saya kalau memang PDIP harus dipahami dia sebenarnya nggak butuh cari teman. Oke. Ya, bukan dalam artian sombong, tapi memang secara hitung-hitungan untuk maju dia nggak butuh cari teman. Jadi kalau dia bisa bicara, kalau kalian mau gabung aja. Oke, tapi ikuti cara kami. Itu ikut cara kami. Tapi kalau yang lain kan nggak begitu. Yang lain butuh teman gitu loh. Makanya mungkin juga caranya berbeda. Ya, saya nggak tahu Demokrat lebih nyaman yang mana. Siapa tahu lebih menyukai tantangan.
Iya. Tantangannya lebih terjal. Tantangannya lebih Oke. terjal. Jadi yang lebih membutuhkan di sini adalah Demokrat ya ketimbang PDI Perjuangan kalau Mas Hasan lihat. Kalau dalam kerangka pengusungan capres, tentu PDIP tidak terlalu butuh Oke. ada bantuan lagi. Kalau cuma memperbesar koalisi, ya itu kan sekadar memperbesar koalisi. Tapi untuk tiket dan untuk muscle kan nggak terlalu butuh lagi. Oke. Sementara kalau Demokrat kan mungkin apa ya, kita nggak bicara aktualisasi, ya kan harus mengusung. Nah, mengusungnya di mana tempat yang paling memungkinkan untuk mereka, Ya. mana jalannya yang lebih mudah buat mereka dan mana yang power sharingnya lebih konkret buat mereka, kan gitu. Jadi Oke. buat saya, kalau hitung-hitungan saya, mungkin lebih mudah jalannya menuju Ke Pak Prabowo, Gerindra. Iya, daripada karena step dari Mas Hasto sama plus step dari Opung itu agak berat untuk dilewati. Gitu. Tapi- Step dari Opung 5, Oke. dari Mas Hasto 1. Tapi bahwa mereka Demokrat punya trauma di 2019 ditinggal oleh Pak Prabowo itu menjadi handicap juga nggak Mas Hasan? Ya kan dengan semuanya mereka pernah punya sejarah kompetisi. Oke. Sejarah kompetisi pernah. Kalau dengan PDI Perjuangan kan 20 tahun yang lalu. Iya, Dengan Pak sejarah Prabowo baru kerjasama. nih 2019. Ya tapi nggak pernah ada sejarah kerjasama loh. Ya. Itu kan juga jadi catatan menurut saya. Jadi banyak hal jadi pertimbangan. Tapi saya setuju bahwa kalau misalnya untuk menjalin sebuah kerjasama, ada banyak hal yang harus dilupakan. Oke. Ada banyak hal yang harus kemudian terima sebagai masa lalu, sudah. Masa lalu yang mungkin bisa kita ceritakan tapi nggak kita ungkit-ungkit lagi gitu. Dan kalau mau melihat ke depan ya kita ngelihat ide-ide bersamanya cocok apa enggak. Oke. Jadi menurut saya harusnya jalan menuju Gerindra lebih mudah. Oke. Tapi kalau penyuka tantangan, siapa tahu Pak SBY penyuka tantangan ya, dia lewatin tantangan yang dikasih sama Opung gitu. Oke, tapi- lewatin dulu 5 sama lewatin 1 gitu. Pilihannya Demokrat saat ini berarti nggak banyak ya? Mau jalan yang mulus langsung saja dengan Gerindra atau dengan PDI Perjuangan melatih step-step yang begitu banyak dan membuktikan tadi Iya. supaya karena PDI Perjuangan punya kekhawatiran ditipu begitu. Nah itu kan membuktikan PDIP kesetiaan. harusnya nggak punya kekhawatiran apa-apa soal itu loh, karena Oke. mau minggat pun semuanya, mau Perindo minggat, P3 Mereka tetap minggat, bisa jalan. Hanura minggat, mereka nggak apa-apa itu menurut Saya saya. kira mungkin konteksnya bukan tipu menipu lah gitu ya. Gitu. Konteksnya adalah realitas politik di Indonesia ya tadi hanya sampai di situ gitu. Belum didasarkan kepada etika dan moral politik yang tentu sama-sama dijaga Ya. gitu. Dan kalaupun terjadi ya pada akhirnya ya yang tahu itu kan hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala, Oke. Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pasti mindsetnya berbeda gitu dengan tafsiran kita. Tafsirannya Opung beda dengan tafsiran saya. Baik. Beda dengan tafsirannya Ustadz Awi gitu. Nah ini yang menurut saya tafsir-tafsir inilah yang harus dudukan nih di atas meja supaya minyak dan air ini disenyawakan menjadi sesuatu yang bisa solid. Gitu. Oke. Sorry boleh nggak nanya? Ya. Taruhlah tafsiran versi Opung nggak usah di ini. Yang stepnya dari Mas Hasto aja itu bisa dilalui nggak kira-kira? Ya tadi kan Deklarasi dulu gitu. tadi saya dikatakan di awal bahwa sudah jelas bahwa komunikasi politik ini kan dijalin dengan semua pihak gitu. Bahkan politik itu kan serba mungkin, Iya. ya, serba mungkin politik itu. Berarti dia Dan- masih ada lawan lain nih. Dan kalau Masih ada dulu kompetitor. kita terkenal kalau kuliah itu SKS, sistem kebut semalam, juga sebetulnya sama saja politik itu biasanya di akhir gitu. Oke. Nah tentu perjalanan inilah yang terus akan dikaji, didalami, dan pada akhirnya mekanisme di Demokrat adalah Yang menentukan. penetapan di Majelis Tinggi Partai Oke. yang dipimpin oleh langsung Pak SBY sebagai ketua Jadi ini Majelis Tinggi kebesaran Partai. hatinya Pak SBY. Mau nggak deklarasi dulu? Bahaya juga kalau punya cara berpikir begitu. Berarti 1 tahun ini dalam kuasa itu nggak ada satu kepastian dong. Bahwa sama-sama di koalisi perubahan Oke. dari minggu ke minggu, bulan ke bulan nggak punya kepastian dong. Kepastian akan apa nih? Di antara mereka, Oke. Nggak punya kepercayaan kali? ya termasuk itulah. Oke. Nah itu tafsir juga. Bukan ya wassalam lah. Iya. Itu ya sedih juga dengar cerita ini. Kan udah move on katanya Opung. Udah lewat 7 hari. Kan Udah move persoalan on. utamanya, Opung, adalah membangun koalisi. Terus kemudian ada perbedaan antara keinginan ini dengan keinginan ini berbeda. Padahal bangunan ini sudah dibangun sedemikian cukup waktu dan kokoh gitu ya.
Nah semestinya ini yang dipertimbangkan. Bukan calon Tapi kan penghuni. Partai Nasdem tidak mempertimbangkan Tiba-tiba itu. penghuninya beda. Oke, Ya, baik. Bangunannya udah disiapkan. Ini udah move on nih, kita udah ganti nih, nggak bahas koalisi perubahan nih. Kita Kita ke depan lah, kita Demokrat bicara. mau merapat ke PDI Maka itu Perjuangan. kalau kita mau maju, mau menentukan Lupakan sebuah dendam pilihan, masa lalu. bukan melupakan, Apa? gitu. Kita boleh memaafkan, ya, tapi ya tidak melupakan melupakan. lah. Oke. Tetapi yang memaafkan itu kan untuk bisa sama-sama kita maju ke depan. Sama-sama lihat ke Oke. depan, tapi kalau ada spion dilirik dikit. Maka itu segeralah bergabung dengan PDI Perjuangan. Oh itu harapannya Udah, Opung gitu. itu, pintunya udah dibuka untuk membuktikan